Yang menyenangkan dari WordPress adalah dia sangat punya embedded statistics, block statistics. Jadi kalau dari dashboard dia adanya di sebelah kiri atas, itu ada yang namanya block stats. Nah, block stats ini kalau diklik dia akan menunjukkan aktivitas blog kita. Tuh, mereka bisa langsung masuk, langsung ketik alamat kita, atau bisa juga mereka masuk dari blog orang lain. Dan nah, kita bisa lihat yang paling banyak itu gimana sih kalau orang klik di Google ketik keyword apa sih yang mengantar mereka sampai mereka kok bisa masuk dan menemukan blog kita. Yang paling sibuk, yang paling banyak orang lihat tuh kapan, kemudian hari ini udah dilihat berapa kali, terus total post, total comments ada berapa, kemudian bisa dilihat juga dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya cukup bagus dan cukup berhasil sampai orang-orang. Nah, di sini langsung kelihatan ranknya tuh berapa gitu. Jadi dari seluruh blog yang ada dia ranking ke prchecker.info. Ini harus diinstal. Jadi diinstal ke browser. Nanti ada icon seperti ini, PageRank. Kalau sudah diinstal akan masuk. Saya pertama kali ngeblog, bahkan sampai sekarang istri saya nggak pernah paham sebetulnya saya melakukan apa. Tiap malam, kamu tuh ngapain? Aku ngeblog. Blog tuh ngapain? Dan selalu saya jelaskan berkali-kali. Dan dia tidak pernah paham. Bahkan ketika ada sebuah penerbit namanya Gagas Media minta saya menerbitkan tulisan saya di blog, istri saya nggak percaya dan dia yang khawatir. Jangan mau nanti bukunya nggak kabur. Kalau nggak lalu bukan urusan saya, urusannya penerbit. Kalau kamu bicara atau para caleg bisa bicara di pasar, ya kan? Seperti capres-capres itu bisa deklarasi di tempat buangan sampah. Iya. Kenapa tidak presentasi di warung angkringan atau di kafe dan ketemu blogger, bukan di startup ketemu pedagang di pasar? Kenapa tidak ketemu blogger? Manfaatnya apa? Banyak, saya bilang. Pertama, pertemuan itu pasti akan ditulis oleh satu blogger, minimal satu. Dibaca oleh berapa orang? Kalau ada 10, berapa? Dari 10, tinggal dikalikan kan? Kalau kamu undang 50, undang 100, dan semua menulis berapa tulisan? Berapa entry tulisan tentang seorang tokoh hanya dalam semalam? Nama saya Sari, saya dari Unilever, tapi saya bekerja untuk Yayasan Unilever Indonesia. Terutama untuk, saya kan bekerja untuk Yayasan Unilever Indonesia dan belum menggunakan new media untuk menginformasikan apa aja yang udah kita kerjakan. Dan jadi rasa-rasanya sih akan mengimplementasikan langsung dengan membuat suatu blog dan juga menggunakan banyak hal yang udah dapat hari ini lah, intinya gitu sih. Kayak misalkan yang paling urgently kita akan buat itu blog. Terus habis itu untuk memonitor kita baru tahu kalau misalkan WordPress itu menyediakan sarana untuk ada data statistik, jadi yang berapa orang yang datang. Terus kalau kita pengen tahu juga blog kita ada di urutan keberapa, kita bisa pakai RSS feed, kita bisa pakai Alexa atau Technorati, dan itu hal-hal baru yang saya sendiri baru ngehnya sekarang gitu. So it's good thing. Nama saya Andika Purbosasono dari Aksi Cepat Tanggap, sebuah lembaga kemanusiaan yang fokus di bidang penanganan bencana alam maupun bencana sosial. Seperti membuka wawasan saya bagaimana untuk kita memanfaatkan media-media baru untuk mempromosikan perusahaan, lembaga, juga nilai-nilai terutama. Jadi suatu workshop yang harusnya terus dilakukan oleh lembaga seperti Maverick, dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Saya Ira dari XL. Menurut saya workshop ini sangat menarik ya, karena benar-benar memberikan pemahaman lebih tentang bagaimana powerfulnya new media untuk salah satu tools dari PR. Karena selama ini mungkin pemahaman kita hanya beberapa media aja ya, mungkin yang populer Facebook, tapi ini memberikan pemahaman lebih bagaimana kita bisa memanfaatkan new media ini sebagai PR tools yang sangat powerful.
Mungkin kita ini bukan orang-orang yang early adopter, jadi banyak term-term baru, kayak misalkan contoh kecil itu apa ya, let's say ya teknorati gitu kan. Nah kita tadi diajarin, nah terus tapi kayak itu cepet banget nyampeinnya, sementara kita masih dig out ya, hal itu gitu. Jadi kita nggak dikasih waktu, oke, mungkin dikasih waktu space 10 menit untuk kita tuh melihat dulu, lihat-lihat perintilan-perintilan dalamnya, baru kita bisa move on ke topik berikutnya gitu. Jadi kayak kita tuh tadi banyak ada loss sedikit, jadi belum selesai satu udah masuk ke topik yang lain lagi. Tadi ya measurement tools, mungkin kita lebih banyak info lebih karena di new media seperti ini measurement tools itu sangat penting juga untuk mungkin berbanyak wawasan tentang bagaimana menarik orang menjadi seorang blogger dan lain-lain, kan ini sangat menarik. Menurut saya sih mungkin agak lebih detail lagi untuk how to measure PR measurement-nya ya. Jadi itu sebagai salah satu tools kita untuk meng-convince manajemen juga.